Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat dan kebudayaan manapun, pasti dikenal apa yang disebut sebagai harga diri, baik dalam konsep individual maupun kelompok. Tidak terkecuali dalam masyarakat dan kebudayaan Madura. Orang Madura akan merasa maloh atau malu jika harga dirinya dilecehkan oleh perbuatan orang lain. Pelecehan harga diri ini sama artinya dengan pelecehan terhadap kapasitas diri mereka. Padahal kapasitas diri seseorang secara sosial tidak dapat dipisahkan dengan peran dan statusnya dalam struktur dan sistem sosial yang berlaku. Peran dan status sosial ini dalam prakteknya tidak cukup hanya disadari oleh individu yang bersangkutan, melainkan harus mendapat pengakuan dari orang atau lingkungan sosialnya. Bahkan pada setiap bentuk relasi sosial, antara orang yang satu dengan yang lainnya harus saling menghargai. Bahkan pada setiap bentuk relasi sosial, antara orang yang satu dengan yang lainnya harus saling menghargai peran dan status sosial masing-masing. Tapi ada kalanya hal ini tidak dipatuhi. Bagi orang Madura, tindakan tidak menghargai dan tidak mengakui atau mengingkari peran dan status sosial sama artinya dengan memperlakukan dirinya sebagai orang tada ajinah atau tidak ada harganya, yang pada gilirannya menimbulkan perasaan maloh atau malu. Dalam bahasa Madura, selain kata maloh juga terdapat kata todus. Dalam bahasa Indonesia, kedua kata ini selalu diterjemahkan sebagai malu. Tetapi dalam konteks kehidupan sosial budaya Madura, antara maloh dan todus mempunyai pengertian yang sangat berbeda. Todus merupakan representasi dari seseorang yang melanggar etika tata krama dalam bersosial. Sedangkan maloh merupakan representasi dari ungkapan keengganan terhadap harga diri dan kehormatan yang disebabkan oleh pelecehan. Dengan demikian, biasanya todus muncul dari dalam diri seseorang sebagai akibat dari tindakan dirinya sendiri yang menyimpang dari aturan-aturan normatif. Sebaliknya, kata maloh muncul lebih sebagai akibat dari perlakuan orang lain yang mengingkari atau tidak mengakui kapasitas dirinya, sehingga yang bersangkutan merasa menjadi tada ajinah atau tidak ada harganya. Orang Madura yang diperlakukan seperti itu sama artinya dengan dilecehkan harga dirinya. Kemudian mereka akan selalu melakukan tindakan perlawanan sebagai upaya untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan itu. Kadangkala tindakan perlawanan atau resistensi tersebut cenderung sangat keras, tergantung pada berat ringannya pelecehan harga diri yang dialami. Suatu ungkapan yang berbunyi, "Anguan potea tolang, etempeng potea mata," lebih baik mati daripada harus menanggung perasaan malu. Hal ini menunjukkan indikasi tentang hal itu. Tindakan resistensi yang sangat keras biasanya tidak akan terjadi pada orang Madura yang berada dalam situasi atau merasa todus karena yang bersangkutan tidak merasa dilecehkan harga dirinya. Dengan demikian, ada tidaknya tindakan pelecehan harga diri merupakan indikator penting untuk membedakan antara todus dan maloh. Dalam realitas sosial budaya, pada umumnya todus cenderung hanya mencakup lingkup individual. Sebaliknya, kata maloh dapat tereskalasi ke lingkup yang lebih luas. Hal ini biasanya terjadi apabila menyangkut gangguan terhadap istri, keluarga, dan guru. Bagi orang Madura, tindakan mengganggu kehormatan istri selalu dimaknai sebagai tindakan arosak atoran atau merusak tatanan sosial. Itu sebabnya gangguan terhadap istri akan dimaknai pula sebagai pelecehan terhadap harga diri secara kolektif. Perasaan maloh atau malu akibat terjadinya gangguan terhadap istri yang akhirnya bersifat kolektif tersebut, selain memiliki relasi sangat signifikan dengan sistem perkawinan matrilokal dan uksorilokal atau kombinasi antara keduanya yang masih berlaku dalam masyarakat Madura, juga tercermin dalam pola pemukiman tanian lanceng. Makna substansif dari semua ini
perempuan Madura selalu mendapat perhatian serta proteksi kultural secara khusus, mulai dari lingkup keluarga sampai ke lingkup sosial. Ini semua pada akhirnya menjadi faktor penguat terjadinya resistensi yang sangat keras berupa pembunuhan terhadap orang yang melakukan gangguan terhadap istri. Memahami konflik yang berpangkal pada pelecehan harga diri orang Madura akan semakin proporsional dan kontekstual bila dipahami pula dua konsep penting yang berkaitan dengan relasi sosial yang dibangun oleh orang Madura, yaitu teman dan musuh. Itulah konsep harga diri dalam masyarakat dan kebudayaan Madura. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.